Halo semua, kali ini kita akan mengerjakan tugas membuat sebuah interior rumah ya. Pertama-tama kita akan membuat meja dan bangku terlebih dahulu ya. Kita masukkan cube, semuanya berasal dari cube ya. Nah, ini kita manipulasi objeknya di dalam edit mode ya. Kita pilih bagian bawah. Nah, di sini kita nyalakan dulu di gizmo move-nya ya. Ini kita langsung jadikan papan mejanya bagian atas ya. Nah, di sini kita potong di tengahnya dengan loop cut dan kita pilih bagian kirinya. Aktifkan X-ray mode terlebih dahulu. Di sini kita delete di face-nya ya. Maka dapat bagian samping kanannya seperti ini. Lalu kita nyalakan mirror pada modifier ya, supaya dapat sebelah kirinya. Jadi apapun yang kita kerjakan di sebelah kanan maka akan langsung termirror ya. Nah, kita matikan, maka akan jadi seperti ini. Nah, langsung kita loop cut bagian tengahnya ya. Terus kita buat garis di sebelah sini dan juga sini. Karena di tengahnya sudah dapat, langsung saja kita bevel untuk membelahnya jadi dua. Ctrl B. Nah, seperti itu. Langsung dapat bagian samping kanan kirinya. Nah, untuk bagian Y-nya di sumbu Y kita loop cut-nya satu aja. Nah, maka nanti kita bisa tarik bagian bawahnya tuh untuk jadi kakinya ya. Nah, kita pilih face terlebih dahulu untuk bagian bawahnya seperti ini. Tekan shift untuk milihnya dua. Nah, kita insert ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita tampilan depan kita extrude ke bawah. Nah, maka akan jadi kaki sebuah meja ya. Kayak gitu. Simple ya. Oke, bagian sampingnya mau diberikan bevel juga supaya dia jadi nggak terlalu tajam ya. Jadi agak ngelengkung. Ctrl B untuk bevel. Nah, maka akan jadi sumbu seperti ini. Sebelum diklik, kita scroll atas dulu supaya memberikan segmen ya atau garis baru. Jadinya dia tuh ada lengkungannya gitu ya. Terlihat tidak berbahaya jadinya. Halus. Oke. Nah, di object mode kita klik kanan set smooth supaya bikin dia jadi lebih halus ya, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pencahayaan yang tidak normal. Nah, seperti ini hitam ya, harusnya kan dia putih semua. Ini di set smooth. Nah, jadi panel data properties ya, warna hijau segitiga ini ada settingan normalnya. Di normalnya diklik auto smoothnya. Nah, maka jadi normal ya pencahayaannya nanti. Sip. Nah, langsung kita buat kursinya di sebelah kanan ya. Kita masukkan terlebih dahulu cube-nya ya. Kita geser ke sebelah kanan. Kita sesuaikan dengan ukuran dari mejanya. Nah, di sini kakinya kan kurang panjang. Kita coba panjangkan dulu supaya sama dengan bawahan si cube sebelahnya ya. Ini kita masuk edit mode kembali. Kita pilih bagian bawahnya. Kaki meja kita ke bawah kayak gitu. Ya. Oke, sudah selesai. Nah, kita sekarang manipulasi objek kubusnya kembali ya. Di sini kita kecilkan di sumbu Z ya. Buat jadi tempat duduknya sekiranya segini ya. Nah, ini kalau kita lihat dari tampilan atas, dia kan sama-sama besar lebarnya ya, seperti meja. Nah, kita kecilkan di sumbu Y supaya ukurannya proporsional. Nah, kita masuk edit mode, kita pilih bagian belakang si
mejanya, kursinya di kanan kirinya juga kita kecilin SX ya, misalnya bangkunya seperti ini ya. Sama kayak tadi, kita belah di bagian tengahnya ya, terus kita hapus bagian sampingnya di X-ray mode supaya terlihat. Pencet X lalu face pilihnya. Modifier kunci biru kita kasih mirror ya, sudah jadi. Terus kita tinggal kasih loop cut kembali bagian tengah di sumbu X. Terus kita bevel, Ctrl B. Kayak gini. Oke. Nah, ini mirrornya jangan lupa di clipping. Nanti kepisah dia takutnya ya. Oke, sudah. Nah, terus kita bevel, kita loop cut lagi bagian sini. Sudah. Nah, pada bagian bawahnya kita tarik kembali buat kaki bangkunya, kursinya ya. Kita pilih face, pilih bagian bawah, yang depannya juga ya. Kita insert, kecil aja segini dulu. Terus kita extrude ke bawah kayak gini. Nah, terus saya mau kasih insert lagi dikit, terus extrude kembali kayak gitu. Bila dirasa terlalu tinggi bangkunya, kita kecilkan, kita turunin ketinggiannya ya. Kita nyalakan X-ray mode, kita pilih vertex, kita seleksi bagian atas tempat duduknya. Nah, ini bisa dikecilin kayak gitu supaya nanti duduknya tuh nggak mentok sama pinggiran mejanya ya, kayak gitu. Oke, kita matikan X-ray mode-nya. Nah, sekarang kita bikin sandarannya ya. Saya mau sandarannya tuh ada di sebelah sini, berarti kita tambahkan garis atau edge di sininya tuh ya. Nah, nanti ke atas kayak gitu. Saya tambahkan lagi edge-nya sekitar segini. Oke, 3 lagi. Nah, terus kita naikkan, pilih face, kita pilih bagian sini, bagian sini juga ya. Oke, ini di extrude ke atas coba. Nah, kayak gitu ya, dinaikkan kembali ke atas, terus dimiringkan sedikit supaya sandarannya enak ya. Nah, yang ini terlalu tebal nih ya, berarti kan harus ditambahin loop cut sebelah sini satu lagi ya. Kita ulang. Oke, berarti Ctrl R di bagian sini nih, terus kita kasih sedikit kayak gitu. Kita lihat dari tampilan atas, kita X-ray mode. Nah, ini berarti ditarik garisnya ke sebelah kanan sedikit. Oke, yang ini juga ditarik sebelah kanan sedikit. Sip, udah. Matikan X-ray mode-nya, kita pilih face lagi, kita pilih bagian sini, sini, dan sini ya. Kita lihat dari tampilan samping, kita extrude kembali, kita miringkan. Nah, kayak gitu maksudnya ya, jadi tengahnya ada bolongnya. Nah, saya sekarang kita beri senderan yang lebih besar, berarti bagian sini dipilih ya, kita turunin dulu face bagian atasnya ya. Ini kita turunin sebelah sini. Nah, terus kita loop cut yang ininya nih, yang paling kanan ya. Terus kasih loop cut lagi sedikit satu paling ujung. Nah, kayak gitu. Nah, face bagian sini kita pilih, terus kita delete dulu face-nya ya, supaya dia kopong.
terus kita pilih edge, kita pilih bagian yang kopongnya, kita pertemukan dengan yang mirrornya itu ya. Kita extrude di sumbu X, nah ketemukan dia seperti itu. Oke, nah untuk bagian sininya kita tembusin, berarti kan bagian sini kita pilih face-nya, sini juga kita pertemukan aja. Kayak gitu. Sip. Dikecilin bisa juga. Oke. Udah jadi ya senderan. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita bisa putar di rotate RZ90. Nah, dia ke kanan. Ini kita balikin ke arah kiri, berarti min, tambahin min. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, ini kita majuin dikit. Oke. Nah, ini kita duplikat aja. Di sini kita putar. Kita duplikat lagi, taruh di sini, di rotate. Kita duplikat lagi, taruh sini, di rotate. Nah, jadi ada 4 ya. Oke, kita lanjut lagi, bikin gelas ya, objek gelas. Kita masukkan silinder, terus kita taruh atas dulu, terus kita kecilkan supaya skalanya tuh terasa benar ya. Kecilin lagi, cukup nggak segini gelas? Oke, kecilin lagi. Nah, berarti kalau gelas kan bolong. Kita masuk edit mode, kita seleksi bagian atasnya, kita insert, terus kita extrude ke bawah. Nah, kan ini nggak kelihatan. Kita aktifkan X-ray mode-nya lagi. Kita tarik ke bawah lagi. Kita pilih yang bagian bawahnya, kita scale bareng-bareng sama yang bagian dalamnya. Nah, kan kayak gitu tuh, jelas. Ya. Matiin lagi X-ray-nya. Kita pilih face bagian luar di atas dan face bagian bawah. Ya. Terus kita bevel, Ctrl B. Oke, supaya dia ada bagian yang terlihat halus. Sip, dah. Jadi gelas. Nah, bagian bawahnya kita insert ya. Kasih insert sedikit, terus kita extrude ke atas. Kita scale supaya tuh ada bolongannya. Ya, kayak gitu. Biasanya kan gelas ada cekungan di bawahnya. Nah, ini udah jadi. Ini bisa kita duplikat juga. Shift D buat satu orang, buat yang sini juga. Shift D lagi, sini Shift D lagi. Oke, ada 4 ya. Sekarang kita coba bikin piring. Nah, kita masukkan dari circle ya. Objeknya lingkaran, kita kecilkan scale. Kita lihat ukurannya seberapa skalanya. Terus kita fokuskan pengeditannya hanya di circle aja supaya yang lainnya tidak terlihat. Kita tekan garis miring ya di keyboard. Terus kita masuk ke edit mode ya. Terus kita kasih face terlebih dahulu. Kalau belum dikasih face dia nggak bisa nanti buat edit. Kita F, di F. Terus kita extrude ke atas. Terus kita extrude
dan pencet S sekaligus scale ya. Kita buat bikin seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita insert bagian atasnya. Terus kita extrude kembali ke bawah ya. Nah, di sini karena dia overlap tembus, kita scale. Maka jadi sebuah piring. Bagian bawahnya kita insert bisa. Kita extrude ke atas, kita scale lagi. Ya, kayak gitu aja. Nah, di sini karena dia bentukannya masih tajam-tajam, kita kasih modifier yang namanya subdivision surface. Nah, dia jadi agak lebih halus ya. Di sini kita tambahin bisa 2. Nah, lebih halus lah gitu dia. Ya. Tapi kita harus perbaiki dulu apa namanya face-nya ya. Jadi harus ada yang diperbaiki. Ini bagian bawah. Bagian atasnya mana ya? Oke, yang ini dikasih insert kembali. Insert lagi. Insert lagi. Nah, ini kita coba matikan. Oke. Ini kita ke bawah dikit. Oke. Yang ini kita loop cut. Oke. Yang ini juga kita loop cut. Yang ini kita loop cut. Bagian pinggirnya. Nah, yang ini juga kita loop cut. Oke, udah jadi. Kita ke object mode. Nah, ini piringnya udah jadi. Kita keluar dari fokus, autofocusnya. Fokus objek. Nah, udah jadi ya. Kita turunin ke bawah. Jangan sampai tembus banget. Kalau dirasa terlalu besar, objek piringnya kita kecilin aja lagi. Supaya seukuran semuanya. Bisa ke atas lagi. Oke, nah, dari tampilan atas kita atur peletakannya. Ini taruh sini. Terus kita duplikat. Taruh sini. Duplikat lagi, taruh sini. Duplikat lagi, taruh sini. Oke, kayak gitu. Ya. Selanjutnya kita akan coba buat lantainya ya. Kita masukkan mesh dan pilihnya itu plan ya. Nah, ini lantainya kalau dilihat dari atas kan masih ada di dalam. Kita scale-in skalanya kira-kira seginilah ya. Terus kita taruh bawah kaki meja dan bangku berarti ya, lihat dari tampilan samping ataupun depan bisa. Nah, segini ya. Nah, karena dia terlalu tipis, kita berikan dia modifier. Ada yang namanya solidify. Nah, dia jadi agak tebal ya. Ini bisa kita atur thickness-nya, ditambahin. Nah, kayak gitu. Ya. 0,03 sepertinya sudah cukup. Nah, terus kita buat seolah-olah dia ada tembok atau ruangannya ya. Kita tambahkan shift A, pilih mesh dan cube. Nah, dia kan ada kecil di dalam situ, kita skalain seperti biasa ya, kita berbesar. Nah, misalnya seperti ini, dia kan gak kelihatan, kita kasih X-ray mode lagi supaya terlihat ya. Nah, yang garis oranye itu dia cube-nya ya, kita taruh bagian atas seperti ini, menempel dengan lantai. Terus kalau kita lihat bagian atasnya ini terlalu tinggi ya. Nah, ini kita coba perkecil atapnya segini mungkin ya. Oke. Nah,
pada bagian salah satu temboknya kita coba sebelah kanan aja ya, kita hapus ya, pencet X terus pilihnya yang edge karena dia garis. Nah dia nanti kan jadi bolong gitu ya, bagian sampingnya tuh ada bagian yang tertutup, ada yang bagian terbuka supaya nanti kamera tuh tersorot ke sana lebih jelas. Nah, misalnya dia masih terlalu kecil ruangannya, bisa diperbesar ya. Nah di sini kita coba pertebal juga isi kubusnya ya. Berarti kita pilih kubus, terus kita kasih solidify juga supaya terlihat tuh kayak tembok beneran ya. Kasih 3 tadi untuk lantai, berarti kita kasih 4 ataupun 5 ya. Nah ininya kita samain even thicknessnya supaya dia tuh merata ya ketebalannya. Oke, seperti itu. Nah, ini coba dikebawahin karena ketutup tadi si si lantainya tuh tadi tutupan sama tembok. Jadi dia ada 2 layer ya harusnya. Nah, kayak gitu. Di sini kita coba kasih dia pewarnaan singkat kali ya. Coba kita masukkan tekstur ya. Kita klik new dulu untuk lantainya ya. Kita kasih nama lantai lah supaya nggak tertukar. Nah di sini kita kasih tembok atau ruangan namanya, ruangan pokoknya lah. Terus di sini untuk si kursinya kita kasih nama kursi, dan ini kita berikan nama meja. Terus sini kita berikan gelas ya. Terus di sini kita berikan nama piring. Oke. Nah kita coba kasih beri warna ya. Kita berarti lihat di material. Nah ini kan masih putih. Nah untuk lantai kita coba masukkan ke tab shading ya. Biasa kita layout, sekarang ke tab shading ya. Kita mau kasih dia principal base DF nya, kita tambahin Ctrl T pada keyboard. Nah dia nambahin node, tekstur koordinat, mapping, dan image tekstur. Di image tekstur kita bisa masukin gambar yang kita download berupa format JPEG ataupun PNG ya. Kita open aja, kita cari yang udah di download. Nah di sini ada punya Pajun tekstur kayu 2, masukin open image. Nah dia jadi terlihat seperti tekstur kayu hasil gambar tadi. Nah di sini kita bisa setting secara sederhana di scale-nya di X ataupun Y ya, supaya tuh dia terlihat besar ataupun jadi lebar ataupun jadi makin padat gitu loh. Nah kayak gini nih ya. Coba dimain-mainkan saja. Oke. Nah kayak gitu ya. Nah sekarang kita coba juga pada bagian bangku dan kayu. Sini bangku ya, kita tambahin Ctrl T. Nah dia berubah langsung. Kita kasih image tekstur open, cari gambar yang mau dimasukin, open image. Nah dia jadi tekstur kayu ya. Nah, seperti tadi kita coba atur skalanya supaya terlihat pas gitu ya, scale-nya. Nah kayak gini bagus nih ya. Oke, nah di sini juga kita bisa kasih warna supaya agak beda.
Ini kita kasih nama kursi 2. Oke. Terus kita kasih Ctrl T lagi. Open, sama gambarnya, tekstur kayu. Nah, kayak gitu. Kita setting lagi pengaturannya. Oke. Terus scale-nya dimainkan lagi. Nah, gitu ya. Beda di warnanya. Nah, ini kita samain yang bagian sininya sama yang ini ya. Ini kita pilih, kan dia masih kosong nih, belum ada teksturnya. Terus kita shift pilihan yang ini ya. Kita Ctrl L, link material. Nah, dia jadi sama ya. Jadi ada 2 tekstur kayu. Nah, untuk yang meja kita bikin baru ya. Teksturnya coba dikasih sama kayak gini ya. Ctrl L, link material. Nah, namun kita ubah beberapa scale-nya supaya nggak mirip sama yang ini. Kita kasih fake user dulu ya, ataupun di copy. Nah, kayak gitu, ada kopiannya. Nah, jadi kalau ini kita ubah, dia nanti nggak berubah juga. Oke, ada kesalahan. Oke, nah ini kita ubah scale-nya. Nah, jadi dia yang kursi kayu nggak berubah ya. Nah, kayak gini maksudnya. Jadi kan beda teksturnya gitu ya. Ini kita namain meja. Sip. Nah, untuk meja yang 001-nya nanti kita hapus aja. Udah jadi. Nah, lanjut untuk bagian gelasnya, kita warnai dia jadi kaca atau bening ya gelasnya. Nah, di sini secara gampang kita tambahkan surface-nya yang biasanya prinsipal BSDF jadi ke gelas aja. Ya, nah dia jadi kayak bening gitu. Nah, di sini kita bisa edit roughness-nya. Kalau kita kecilin dia semakin semakin bening ya. Gitu. Terus IOR-nya juga bisa kita ubah jadi semakin bening ya. Nah, untuk gelas kita samain saja. Kita pilih yang belum berwarna 3. Nah, yang terakhir kita pilih yang udah diwarnain. Kita Ctrl L buat link material. Nah, jadi sama kayak gitu ya. Nah, untuk piring kita warnainya beda-beda aja ya, kayak piring-piring melamin gitu yang dari plastik. Yang ini juga kita new, kita ganti warna new, kita ganti warna. Ini secara gampang aja ya, kita kasih new, ganti warna. Oke, sudah. Nah, di sini dia warnanya terlalu pucat ya. Kita coba ganti metaliknya ya, dia jadi metalik, jangan metalik. Ininya aja nih, specular sama roughness. Nah, dia jadi agak mengkilap gitu ya, sedikit. Ini specular 0,1, roughness 0,77. Samain aja ke semua. Roughness titik 07, roughness titik 07, roughness titik 07. Nah, untuk
spekularnya 012, spekular 12, spekular dah sama ya, ini juga 120. Oke, sudah jadi nih, tinggal si temboknya kita kasih surface, salah di base colornya. Nah kayak gini bisa ya. Oke, untuk video part ini kita segini dulu, nanti di part selanjutnya kita tambahin bagian temboknya karena terlihat masih terasa kosong, bisa kita tambahin jendela ataupun pajangan-pajangannya seperti itu. Terima kasih telah menonton, silakan langsung dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.